Semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda cerita masa kecil saya. Kami 3 bersaudara. Saya anak kedua, anak tengah, abang saya 1 laki-laki dan adik perempuan. Waktu masih kecil, waktu itu saya sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Di rumah hanya ada kami bertiga bersama dengan oma. Jadi oma datang dari Manado untuk mengasuh kami karena Mami dan Papi bekerja dari pagi hingga sore hari. Jadi di rumah sore hari sekitar jam 4-an, abang saya ini jahil sekali orangnya karena laki-laki ya, sukanya bermain. Nah, jadi di rumah dia menjahili saya. Saya dikerjain, terus saya dikelikitik. Nah, saya nggak suka, jadi saya bilang udah nggak suka. Jadi saya berusaha melawan abang saya tapi tidak bisa. Karena abang saya terpaut 3 tahun lebih tua dari saya. Dan dia pun lebih kuat. Jadi setiap bermain sama dia, saya selalu kalah. Dan saya kesal kalau saya itu kalah dari dia. Satu kali dia menggelitik saya sampai saya mau menangis. Dan ketika dia sudah lihat saya menangis, dia pun lari karena saya kejar. Saya seperti mau balas gitu kan. Atas perlakuan dia yang membuat saya menangis. Jadi kami saat itu punya halaman yang cukup luas di pekarangan, jadi bisa lari-lari karena di pekarangan itu ada tanam pisang, ada pepaya, rambutan, pohon jambu. Jadi lumayan cukup luas dan cukup untuk baik kami berlari-lari. Saya kejar dia di dalam rumah, dia keluar. Dia di halaman berlari, saya berusaha tangkap dia tapi tidak bisa. Selain kaki saya lebih kecil, kaki saya lebih pendek dibanding dengan jangkauan kakinya. Jadi dia lari itu cepat sekali. Tapi saya tidak mau kalah karena saya masih kesal, pengen saya balas gitu ya. Saya lari. Saya sudah kelelahan. Lalu oma saya di rumah melihat kami yang saling kejar-kejaran sambil menggendong adik saya yang masih kecil. Menasehati. Jadi menasehatinya suaranya semakin keras karena kami lari-lari takutnya tidak terdengar kan. Jadi udah cukup pakai bahasa Manado karena oma saya lebih fasih bahasa Manado. Udah kira-kira seperti itu artinya. Udah cukup. Nanti kalian lari-lari nanti ada yang luka loh. Jadi oma saya itu orangnya lembut, tenang gitu ya, nggak pernah mukul, pokoknya hanya menasehati saja. Namanya anak kecil dinasehati seperti itu seringkali mengabaikan. Jadi oma saya terus bilang, udah nanti kalian lari, ada yang jatuh nanti atau ada yang luka, udah cukup berhenti, udahlah katanya gitu. Tapi saya belum mendapatkan yang saya mau, saya sudah kelelahan mengejar abang saya, dan dia semakin menunjukkan wajah, nggak dapat kan, coba kejar kalau bisa. Emang abang saya itu ya. Karena saya sudah kelelahan di halaman, dan saya berusaha menangkap dia tidak dapat, akhirnya saya melihat di bawah kaki saya ada kerikil batu kecil. Otomatis secara cepat saya ambil batu itu, saya lemparkan ke arah abang saya. Saya berusaha kena kayak kakinya atau kena kayak badannya. Supaya dia pun merasakan sakitnya dikerjain, digelikitik, pokoknya dibuat sampai saya menangis. Saya berusaha melempar sekuat kemampuan saya dengan usia yang masih kecil saat itu. Saya lempar, ternyata sebenarnya ke arah abang saya. Tapi abang saya menghindar dari lemparan batu itu. Dan masalahnya adalah ketika abang saya menghindar, saya tidak tahu ternyata di belakang dia berdirilah adik saya yang perempuan yang masih kecil. Tidak dapat dihindari, akhirnya batu yang saya lempar itu terkena ke kepala adik saya yang masih kecil dan dia pun langsung menangis. Dia menangis, saya takut karena takut nanti dimarah mami papi pas pulang kantor kan. Kalau oma saya baik hati, paling menasehati saja. Baru oma saya cuma bilang gini, itu kan bahasa Manado sehari-hari, soba buah mau dipakai kelakuan toh. Artinya, lihat, udah ada hasilnya dari kelakuan kalian ya, perbuatan kalian. Saya pun tidak mau kalah, saya salahkan abang saya. Kamu ngegelitik saya tadi sih sampai saya nangis. Lalu saya juga masih samar-samar, tapi itu yang paling saya ingat. Saya berusaha untuk membalas abang saya. Oma sudah menasihati tapi tidak juga saya dengar. Akhirnya adik saya pun menangis. Tidak terlalu luka sih. Cuma
lecet lah kepalanya, jadi ada darah sedikit, bukan bocor. Hanya kulit kepalanya saja yang lecet. Tapi hal itu pun menjadi pelajaran buat saya. Sejak saat itu, saya tidak akan lagi mengejar-ngejar abang saya, karena saya pun menyadari ternyata saya masih jauh lebih muda dan tidak akan mampu untuk menyaingi abang saya. Orang tua saya pulang ke rumah, seperti yang saya bayangkan, saya dimarahi oleh mami dan papi, dan ada hukuman kalau dulu waktu saya masih kecil masih disetrap. Jadi angkat kaki disetrap, lalu pegang telinga, sampai menyesali perbuatan yang saya lakukan. Sekarang ketika saya dewasa, saya mengenang kembali masa-masa kecil, ternyata saya ini sering kali melawan perintah orang tua. Dan setelah dewasa, kami pun ketika menelpon orang tua video call lewat WhatsApp, mengenang kembali masa-masa kecil, tentunya tidak lupa untuk meminta maaf. Dan puji Tuhan, adik saya sampai sekarang tidak dendam pada saya, dan saya rasa dia pun tidak ingat peristiwa itu. Tapi di sini saya pun menyadari apa yang saya lakukan itu tidaklah benar. Ketika ada orang tua yang menasehati, adalah lebih tepat bagi saya untuk mendengarkan, karena orang tua lebih mengetahui efek samping atau hasil yang mungkin terjadi jika anak-anak terus membuat sesuatu hal yang salah. Inilah hal yang saya syukuri. Saya berharap Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 10 Mei berjudul Dalam Menuruti Perintah Bapanya. Ayat intinya tertulis di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Penjelasannya, di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, Kristus adalah perwakilan tabiat Allah yang di surga. Ia mendemonstrasikan kenyataan bahwa apabila manusia bersandar sepenuhnya pada Allah, manusia boleh memelihara segala perintah Allah dan hidup dan hukumnya menjadi seperti biji mata. Teladan Kristus berwenang bagi tiap-tiap putra dan putri Adam. Ia mewakili hukum Allah dalam hidupnya, memberikan kepada manusia suatu teladan tentang apa yang akan terjadi pada sifat dasar manusia oleh penurutan kepada setiap perintah. Ia adalah teladan kita, maka tiap-tiap orang yang dianugerahi kemampuan menarik kesimpulan dituntut supaya mengikuti jejak kakinya, karena hidupnya adalah suatu teladan yang sempurna bagi umat manusia. Kristus adalah ukuran tabiat yang sempurna yang akan dicapai oleh setiap orang. Bagaimanakah penebus dunia ini berjalan? Bukan dalam suatu cara untuk menyenangkan dirinya saja, melainkan untuk memuliakan Allah oleh melakukan pekerjaan Allah dan mengangkat manusia yang sudah berdosa yang telah dijadikan dalam peta Allah. Oleh pengajaran dan teladan, ia mengajar manusia jalan kebenaran, menggambarkan tabiat Allah, dan memberikan kepada dunia suatu ukuran moral yang sempurna dalam kemanusiaan. Dua peraturan hukum yang besar harus mengatur kelakuan semua manusia. Inilah pelajaran yang diajarkan Yesus, baik oleh pengajaran dan teladan. Ia berkata kepada orang banyak, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Allah yang di surga menuntut dari manusia kasih dan perbaktian yang setinggi-tingginya. Biarlah umat manusia membandingkan hidupnya dengan hidup Kristus. Biarlah ia meniru teladan Dia yang menghidupkan hukum Yahweh, yang berkata, "Aku telah menuruti perintah Bapakku." Mereka yang mengikut Kristus akan selalu memandang kepada hukum kemerdekaan yang sempurna itu, dan oleh anugerah yang diberikan Kristus kepadanya, akan membentuk tabiat sesuai dengan syarat ilahi. Aplikasinya bagi hari ini, kita mengetahui bahwa Tuhan itu usianya jauh sekali lebih tua dari kita manusia. Manusia dapat mencapai umur 900-an,
Tapi usia itu tidak dapat membandingi usia Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Karena Tuhan telah lebih jauh tua dari kita. Dia paling mengetahui tindakan-tindakan apa yang akan menuntun kita kepada neraka. Itulah sebabnya Tuhan begitu mengasihi kita dengan memberikan setiap perintah-perintahnya. Gunanya apa? Hanya untuk kebahagiaan kita. Agar kita boleh terhindar dari akibat dosa yang kekal, yaitu api neraka, kebinasaan. Baiklah, hari ini kita menuruti perintah Tuhan. Demi kesehatan kita, demi kebaikan kita, dan sifat kita akan sesuai dengan tabiat Allah. Hanya kita sendiri yang mengetahui apa saja yang belum kita lakukan sesuai perintah Tuhan. Karena itu hari ini, mari kita coba membentuk tabiat kita dengan kuasa Tuhan lebih baik lagi. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita terus terapkan waktu-waktu doa yang lebih teratur lagi. Karena dengan semakin kita setia dalam doa, maka Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar, yaitu jiwa-jiwa untuk Tuhan. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di dalam komentar di bawah ini, dan kiranya Tuhan akan segera menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih banyak. Esok hari mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita semua, dan kiranya berkat Tuhan terus mengalir bagi kita. Amin.